Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabarnya? Hari ini kita belajar tema 1, hidup rukun, subtema 1, hidup rukun di rumah, bersama Bu Nisa, Bu Bella, dan Pak Teguh. Yang pertama, bahasa Indonesia ya. Menjelaskan ungkapan. Ungkapan adalah gabungan beberapa kata yang memiliki makna baru. Contoh, Dedi adalah anak yang murah hati. Ia selalu berbagi dengan adiknya. Ia juga selalu membantu orang tua. Ayah, ibu, dan adik sangat menyayangi Dedi. Ungkapan dan makna yang terdapat dalam teks di samping adalah murah hati, yang berarti suka memberi. Contoh, membuat kalimat menggunakan ungkapan. Yang pertama, Komang adalah buah hati dari kedua orang tuanya. Ungkapan kalimat di atas, buah hati, yang berarti anak. Jadi buah hati itu nanti artinya anak. Yang kedua, Dinda selalu menjadi bintang lapangan saat bermain bulu tangkis. Ungkapan kalimat di atas, bintang lapangan. Bintang lapangan artinya pemain andalan. Nah, di sini ada beberapa contoh ungkapan dan makna. Sudah paham? Selanjutnya kita akan belajar yaitu matematika, membilang banyak benda. Nah, di sini ada contohnya. Di sini ada beberapa kubus. Kubus yang pertama itu berjumlah 100 tambah kubus yang kedua itu jumlahnya ada 30 dan kubus yang ketiga jumlahnya ada 8. Seratus menempati nilai ratusan, 30 menempati nilai puluhan, dan 8 menempati nilai satuan. Kalau dibaca 138. Banyak kubus seluruhnya ada 138. Menentukan nilai tempat suatu bilangan. Perhatikan nilai tempat bilangan tersebut. Nah, di sini ada 2, 8, 7. 2 menempati nilai ratusan, nilainya 200. 8 menempati nilai puluhan, nilainya 80. 7 menempati nilai satuan, nilainya 7. Dibaca 287. Nama bilangan dan lambang bilangan. Contoh dari nama bilangan, yang pertama nomor 1, 207, dibaca 207. Nomor 2, 259, dibaca 259. Contoh lambang bilangan. Nah, kalau lambang bilangan ini kebalikannya ya. Yang pertama, 209, berarti yang dituliskan adalah angkanya 209. Yang nomor 2, 338. Ditulis 338.
Nah, sekarang perhatikan lagu Ruri Abangku. Tanda panjang dan tanda pendek bunyi lagu. Silakan diperhatikan ya anak-anak. Ruri adalah abangku, rajin dan senang belajar, dengan menyandang tas di bahu, riang menuju sekolah, berhitung, menulis, membaca, tak lupa diulang di rumah. Ingin aku pun demikian, serajin Ruri abangku. Ruri adalah abangku, rajin dan senang belajar, dengan menyandang tas di bahu, riang menuju sekolah, berhitung, menulis, membaca, tak lupa diulang di rumah. Ingin aku pun demikian, serajin Ruri abangku. Ini Bu Nisa akan menjelaskan, perhatikan tanda panjang dan pendek bunyi pada lagu berikut. Nah, tadi kan sudah kita mendengarkan bersama-sama lagu Ruri Abangku. Nah, tanda titik untuk bunyi pendek dan tanda panjang untuk bunyi panjang. Nah, di sini sudah ada contohnya ya. Bisa diperhatikan dari lagunya dan liriknya. Anak-anak, selanjutnya adalah mata pelajaran PPKN, yaitu tentang penerapan sila-sila Pancasila di rumah. Nah, ini adalah Pancasila, ada lambang dan bunyinya. Yang pertama ada sila Pancasila yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Lambangnya adalah bintang. Kemudian yang kedua ada gambar rantai. Sila kedua ini bunyinya kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga adalah gambar pohon beringin yang bunyinya yaitu Persatuan Indonesia. Kemudian ada kepala banteng. Sila keempat ini bunyinya adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Yang terakhir adalah padi dan kapas. Bunyinya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Selanjutnya adalah contoh penerapan Pancasila di rumah. Sila pertama, yang pertama di sini ada beribadah dengan rajin dan tepat waktu tanpa paksaan. Yang kedua, menyediakan ruang di rumah untuk tempat beribadah. Yang ketiga, membiasakan berdoa sebelum dan sesudah melakukan aktivitas apapun. Yang keempat, belajar ngaji di rumah. Dan yang terakhir, mengucapkan salam ketika masuk dan keluar rumah.
Selanjutnya, penerapan sila kedua di rumah. Yang pertama, menaati nasihat orang tua. Yang kedua, membantu adik. Berikutnya ada sila yang ketiga. Contohnya, penerapan di rumah yaitu kerjasama membersihkan rumah. Yang kedua, giat belajar agar dapat membanggakan keluarga. Dan yang ketiga, selalu menjaga kerukunan dengan sesama anggota keluarga. Kemudian ada sila yang keempat. Contoh penerapannya di rumah yaitu yang pertama, melaksanakan musyawarah untuk menentukan pembagian tugas di rumah. Yang kedua, musyawarah keluarga untuk memilih tempat berlibur. Dan yang terakhir yaitu menghargai pendapat ayah, ibu, dan adik saat kita berdiskusi. Kemudian ada sila kelima. Sila kelima ini penerapannya di rumah yaitu yang pertama, pandai membagi waktu antara belajar dan bermain. Yang kedua, adil dalam membagi waktu untuk belajar dan bermain. Dan yang terakhir, adil dalam membagi makanan kepada adik dan. Nah, sekian pembelajaran pada pagi hari ini. Selalu tetap semangat belajar ya anak-anak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.